Jadi kita naik motor, ada yang naik mobil. Mudah-mudahan ke depan jalannya harus kita perbaiki supaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sosok Bupati Kaimana, Freddy Tie, baru-baru ini jadi perbincangan. Selain kinerja bagusnya sebagai seorang pemimpin, Freddy juga memiliki sikap santun dan rendah hati yang membuat banyak orang kagum dan segan kepadanya. Salah satu buktinya, saat pria beragama Katolik ini mendapat sambutan yang sangat positif saat datang ke Ponpes Nuar, Bekasi. Saking santunnya, ia bahkan sempat menolak diarak di atas kursi oleh para santri yang ada di sana. Membuktikan kalau berbeda agama, namun beliau begitu dicintai oleh semua lapisan masyarakat. Orang Tionghoa pertama yang jadi bupati di tanah Papua, hingga digadang-gadang akan menjadi gubernur kulit putih pertama di Papua. Berikut 7 fakta karir, prestasi, dan kekayaan Bupati Kaimana Freddy Tie. Mari simak videonya, namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Masa sekolah. Dilahirkan di Kaimana pada 53 tahun yang lalu atau pada 20 Januari 1970, Freddy Tie menghabiskan masa sekolahnya sebagian besar di tanah kelahirannya. Ia pertama kali mengenyam pendidikan di SD YPPK Kaimana pada tahun 1977 sampai 1983. Setelah itu, ia melanjutkan studi ke SMP Katolik Manokwari dari tahun 1983 sampai 1986. Memasuki masa SMA, ia pindah ke kota Malang, Jawa Timur untuk bersekolah di SMA Negeri Malang pada tahun 1986 sampai 1989. Bakat kepemimpinan Freddy Tie terlihat di masa ini dengan menjadi ketua OSIS di SMA tersebut. 2. Jejak karir. Nama Freddy Tie mulai dikenal dunia politik setelah terpilih sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kaimana pada tahun 2007. 2 tahun kemudian, ia terpilih sebagai Ketua Dewan Paroki Katolik Kaimana sampai tahun 2012. Lalu di tahun 2010, ia menjadi anggota Gapensi, sebuah asosiasi jasa konstruksi nasional, sampai tahun 2012. Di tahun 2011, ia menjadi anggota Organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin sampai tahun 2013. Singkatnya, ia yang kala itu berprofesi sebagai pengusaha maju di Pilkada Kabupaten Kaimana pada tahun 2020, berpasangan dengan Hasbullah Furwada dan diusung 6 partai. Pasangan ini berhasil meraih suara terbanyak dengan 15.323 suara. Beda 2.445 suara dengan pasangan Rita Teurupun Leonard Syakema yang meraih 12.878 suara. Kemenangan itu membuat Freddy Tie mencatatkan diri sebagai orang Tionghoa pertama yang jadi bupati di tanah Papua. 3. Prestasi. Selama kurang lebih 2 tahun memimpin Kaimana, Freddy Tie sudah menorehkan berbagai prestasi. Yang paling terlihat tentu saja keberhasilannya merangkul umat beragama di Kabupaten Kaimana, baik dari agama Islam, Kristen, Katolik ataupun Buddha. Sehingga tak heran jika Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kabupaten dengan toleransi tertinggi di Indonesia. Beralih ke bidang pembangunan, ia berhasil memperluas aliran listrik dan daerah tertinggal, di mana berkat tangan dinginnya sudah ada 36 kampung yang mendapatkan aliran listrik yang memadai. Selain itu, pada tahun 2022, Kominfo membangun 62 tower di Kabupaten Kaimana, membuktikan di masa kepemimpinan Freddy, akses komunikasi masyarakat Kaimana menjadi lebih baik. Terakhir, di bidang pengembangan SDM, ia sukses meningkatkan kinerja para pegawai di lingkungan Pemkab Kaimana yang dibuktikan dengan keberhasilan Kabupaten Kaimana mendapat peringkat ketiga dalam ajang implementasi penerapan manajemen kinerja pemerintah daerah Kabupaten Wilayah Timur tipe besar dari Badan Kepegawaian Nasional atau BKN beberapa bulan yang lalu. 4. Program terbaik. Di bulan September 2022, Freddy Tie menggelontorkan dana hingga 5,1 miliar rupiah untuk 51 RT di Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Kroy. Program ini merupakan janji politik yang dulu pernah disampaikannya pada masa kampanye Pilkada Kaimana 2020. Dalam pernyataannya, Freddy berharap dana tersebut bisa digunakan dengan sebenar-benarnya. Menurutnya lagi, dana tersebut bisa dialokasikan untuk membersihkan dan memperindah lingkungan RT agar bisa mendukung program pariwisata yang digalakan pemerintah. Freddy juga menyebut kebijakan ini akan dievaluasi, bahkan kemungkinan dihentikan jika ada RT yang kedapatan melakukan korupsi bantuan tersebut.
Selain itu, Freddy juga melakukan terobosan di bidang pendidikan. Ia menggratiskan pendidikan sampai jenjang SMA atau SMK bagi seluruh siswa di Kabupaten Kaimana. Ia tidak mau melihat ada murid yang putus sekolah karena tidak bisa membayar uang pendaftaran ataupun tidak punya biaya untuk menebus seragam. Program wajib belajar 9 tahun ini dikhususkan untuk sekolah negeri saja, di mana tahun 2023 Pemkab telah menganggarkan dari dana BOS reguler sebesar Rp21.010.340.000 untuk tingkat SD sampai SMP. Sementara untuk sekolah swasta, Freddy juga tak menutup mata. Siapapun siswa yang mengalami kendala biaya bisa mengkonsultasikannya ke Dinas Pendidikan agar bisa diselesaikan sebaik mungkin. 5. Kepribadian. Banyak yang bilang Freddy Tie merupakan Ahoknya Papua, namun dalam versi santun dan lemah lembut. Hal itu cukup beralasan, mengingat ia memiliki banyak kesamaan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Mulai dari memiliki etos kerja yang tinggi. Lihat saja, ia sering melakukan aksi belusukan ke berbagai daerah. Bahkan saking seriusnya dalam bekerja, tak jarang ia sampai naik perahu agar bisa menjangkau wilayah yang masih terisolir. Selain itu, Freddy juga kerap tampil apa adanya, sama halnya dengan Ahok yang juga terkenal dengan sosoknya yang tak neko-neko alias sederhana. Contohnya saja, Freddy tak malu mengunggah momen saat dirinya makan mie goreng di emperan toko di kota Kediri. Dari video itu juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa Freddy Tie merupakan pribadi yang bisa bersosialisasi dengan semua kalangan, baik orang dari kalangan atas hingga rakyat jelata. 6. Keluarga. Freddy Tie memiliki seorang istri cantik bernama Ernawati Tie. Mereka dikaruniai 4 anak, 2 anak laki-laki, 1 perempuan berusia remaja dan 1 perempuan yang beranjak dewasa. Kehidupan keluarga Freddy Tie memang jauh dari sorotan. Bahkan nama keempat anak sang bupati juga masih belum diketahui secara pasti. Namun yang jelas, keluarga Freddy Tie nampak harmonis. Malahan baik di akun IG ataupun Twitter, Freddy kerap memamerkan kebersamaannya dengan istri dan keempat anaknya. 7. Harta kekayaan. Pundi-pundi kekayaan Freddy Tie sebagian besar dari aset tanah dan bangunan. Bayangkan saja, ia memiliki 28 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Kaimana, Timika, Mojokerto, Surabaya, dan Jakarta dengan estimasi mencapai Rp13.718.000.000. Ia juga memiliki aset berupa alat transportasi dan mesin bernilai Rp1.230.000.000 dengan rincian 1 mobil Toyota Velfire minibus tahun 2009 berharga Rp850 juta dan 1 mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 1900 berharga Rp380 juta. Kemudian ditambah dengan harta bergerak lainnya senilai Rp1.500 juta. Surat berharga dengan nilai Rp237.500.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp992.675.779. Jika dijumlahkan, total kekayaan Freddy Tie mencapai Rp17,678 miliar. Dengan kapasitas dan kualitas yang dimiliki, Freddy mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjadi gubernur kulit putih pertama di Papua jika ia mencalonkan diri pada pilkada mendatang. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!